Saya akan memulai dengan membuat tabel untuk katalog barang. Yang pertama, saya akan membutuhkan kode barang, kemudian deskripsi barang, kemudian persediaan awal, kemudian masuk, keluar, dan akhir. Oke, kemudian saya akan ubah ini menjadi tabel dengan headers, dan saya akan rubah nama tabel ini menjadi TBL Katalog. Oke. Kemudian saya akan rubah nama sheet ini menjadi katalog, dan saya akan membuat satu tabel baru untuk mencatat barang-barang masuk. Yang pertama, saya akan membutuhkan tanggal, kode barang, deskripsi barang, dan jumlah yang masuk. Oke. Dan ini juga saya akan buatkan menjadi tabel. Sort, kemudian insert table menggunakan headers, dan saya akan beri nama ini TBL masuk. Berikutnya saya akan membuat tabel yang sama untuk mencatat barang yang keluar. Sebelumnya saya rubah dulu nama ini menjadi masuk. Kemudian sheet 3 saya rubah namanya menjadi keluar. Di sini saya akan membutuhkan tanggal, kode barang, deskripsi barang, dan jumlah yang keluar. Oke. Kode barang, deskripsi barang, jumlah keluar. Akan buatkan tabel lagi, insert table menggunakan headers. Oke. Dan ini akan saya beri nama TBL keluar. Jadi kita akan mencatat barang-barang masuk di sheet masuk ini, dan ketika kita memasukkan kode barang di sini misalnya, deskripsi barang akan secara otomatis keluar. Sehingga kita harus membuat katalog barang dulu. Contohnya, oke, di sini saya sudah membuat beberapa contoh barang sebagai data contoh. Misalnya saja awal kita memiliki 100 untuk masing-masing barang. Misalnya pada tanggal 1 Januari, kode barang A101. Ketika kita memasukkan kode barang ini, kita mau secara otomatis deskripsi barang akan muncul. Sehingga saya akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya adalah kode barang ini. Nah, sedangkan untuk tabel array, kita akan ambil dari tabel katalog ini, TBL katalog. Kemudian di kolom kedua, tekan enter. Kita akan lakukan hal yang sama pada sheet keluar. Di deskripsi barang ini kita akan gunakan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah kode barang. Kemudian table array, kita akan pakai tabel katalog ini. Kemudian di kolom kedua, yaitu deskripsi barang. Kita tes di sini. Misalnya kita masukkan A102, paste gigi. Oke. Berikutnya, kita akan menghitung berapa jumlah barang yang masuk dan keluar dari masing-masing transaksi yang kita input di masing-masing sheet ini. Yang pertama, untuk masuk, kita akan gunakan fungsi SUMIF, di mana range-nya adalah kode barang ini. Kemudian kriterianya adalah kode barang di sheet katalog. Kemudian sum range atau yang ingin kita jumlahkan, yaitu di kolom D atau kolom jumlah masuk. Oke, kita cek misalnya kode barang A101, jumlah masuk 1. Maka di tabel katalog akan muncul angka 1. Dan jumlah ini akan terakumulasi, sehingga misalnya di sini tanggal 2,
masuk lagi barang 101 sebanyak 2, maka di tabel katalog jumlah barang yang masuk adalah sebanyak 3. Kemudian untuk kolom keluar, kita gunakan rumus yang sama. Kita gunakan fungsi SUMIF. Range-nya adalah kode barang ini. Kemudian kriterianya adalah kode barang di katalog. Dan sum range yang ingin kita jumlahkan adalah jumlah keluar ini. Kemudian untuk kolom akhir, kita gunakan matematika standar, yaitu jumlah awal ditambah dengan jumlah yang masuk dikurangi jumlah keluar.